Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Andi. Dengan Andi Kamiso ya. Andi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sengaja saya panggil Andi. Kira-kira Andi sudah tahu kenapa saya panggil ke ruang kita? Nanti Ibu akan menjelaskan kenapa Andi dipanggil ke ruang kita. Jadi apa ya? Kalau bagi ruang kita belum tentu anak itu bermasalah dan tidak usah takut. Karena di ruang kita itu kita akan saling bercerita, saling berduka dan menjadi solusi apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam diri kita, ya. Jadi sebelum dimulai, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini diadakan. Berdoa dimulai. Jadi ini ya, dari beberapa cerita guru yang menanyakan pada saya bahwa Andi ini setiap keseringan di dalam kelas itu tidur di dalam kelas dan tidak tidur di pelajaran. Apakah itu biasanya kenapa? Jadi kemarin Tidur terlalu malam. Biasanya penyebabnya dari ngapain aja malam-malam? Begadang, main HP enggak? Main game, jadi online ya. Nah, jadi di sini tujuannya di sini panggil Andi untuk ditindaklanjuti menjadi konsultasi dulu. Jadi tujuannya untuk memberi bantuan atau tindakan agar hal-hal atau perbuatan yang kurang baik bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi nanti kita bicarakan permasalahan yang ada pada diri Andi dan mencari solusinya. Ya. Jadi langsung saja sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap ya. Jadi kemarin itu memang katanya Andi itu sering tidur di kelas. Jadi dulu itu termasuk guru pelajaran ada yang mengatakan bahwa Andi itu kalau di kelas tidak mengikuti pelajaran, akhirnya tugasnya keteteran karena sering tidur di kelas. Apa benar? Mungkin ada penjelasan lain dari Andi kenapa kok bisa tertidur atau ada yang lainnya? Kalau tidur jam berapa? Bukan malam gitu ya, tapi itu sudah pagi dan terus pagi ya. Itu biasanya sendiri atau sama teman atau gabung dengan yang lainnya? kadang sendiri Akhirnya waktu bangun pagi kesulitan ya, kesiangan. Kadang dibangunin ya bangun-bangun. Ini berdampak pada setelah sampai di sekolah ngantuk mengikuti pelajaran sampai tertidur dan tidak mengikuti semua pelajaran ya. Jadi di sini Rizky bertujuan untuk membenahi agar Andi ini tidak terulang lagi untuk sering tidur di kelas. Kira-kira Andi mau tidak berminat tidak untuk merubah keseringannya Andi yang tidur di kelas? Mau sekali ya. Kalau sudah ada keinginan, tidak mungkin Rizky bisa membantu Andi. Kalau ada keinginan, insya Allah itu lebih mudah untuk terlaksana untuk berubahnya. Jadi dampak dari Andi tidur di kelas itu apa saja? Karena sering tidur di kelas, jadi Andi ini tugasnya keteteran
kita itu bisa tertata dengan baik. Jadi hal-hal yang positif itu dikerjakan, yang tidak ada gunanya ditinggalkan. Jadi kita sudah bisa mengatur jam segini mau ngapain, jam 9 sampai jam 9 malam saya harus tidur. Jadi ada benar-benar tidak konsekuensi dilakukan, memang tidak boleh melanggar aturan itu. Itu namanya memperbaiki waktu yang kita gunakan. Bu Rizky nanti akan mengajak adik ini untuk karena kaitannya dengan waktu. Bu Rizky ada video yang menerangkan tentang manajemen waktu. Jadi Bu Rizky akan tidak boleh lagi nanti bisa lihat. Bisa dijelaskan tidak simpelnya tentang apa? Ternyata setelah membuat video itu ternyata manajemen waktu itu sangat penting. Artinya dengan manajemen waktu kita bisa lebih tertata ya, waktu kita lebih tertata dan terkontrol ya. Jadi untuk bimbingan kali ini Rizky rencananya ingin menggunakan BKPR dan perilaku yang akan diberikan kontrak kerja atau kontrak perilaku. Di sini tujuannya kontrak perilaku karena nanti ada keinginan untuk berubah untuk lebih baik lagi. Jadi mesti tawarkan untuk membuat kontrak perilaku. Ya. Jadi perasaannya Andi setelah melihat video ini bagaimana? Pengen berubah atau pengen
ini berlaku untuk ahli membuat perjanjian, setidaknya perjanjian yang kayak perjanjian pada diri sendiri, pada Gusti, bagaimana merubah sikap ahli biar tidak terulang lagi di dalam undang dan tidak boleh dilakukan. Nanti di dokter kerja nanti bisa dituliskan ini bisa diisi. Jadi untuk kerja ini bukan hanya sebagai perbuatan, juga ada self punishment. Jadi kalau melakukan itu imbalannya apa, kalau tidak melakukan konsekuensinya apa. Hasil usaha saya dulu bisa dibaca dan Saya Francisco pada hari Senin tanggal 11 menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa 1. Tidak tidur di dalam kelas. 2. Mengikuti semua mata pelajaran. Usaha saya akan berhasil jika 1. Saya tidak pernah tidur lagi di dalam kelas. 2. Mengikuti semua mata pelajaran. ada kontrak kerja seperti itu, baru kamu akan menuliskan punishment, imbalan atau kalau kamu melanggar itu apa enggak?
lagi. Usaha saya akan berhasil jika satu, saya tidak pernah tidur lagi di dalam kelas, dua, mengikuti semua mata pelajaran. Bila telah berhasil, saya akan mendapatkan atau merasa bersyukur karena usaha jadi lebih baik. Bila belum berhasil, dikarenakan hal apa, terlalu sering begadang dan main game sampai Ini sudah selesai ya Pak kerjanya, jadi bisa ditandangani. Ini kontrak kerja ini sudah ditandangani sama Andi. Jadi perjanjiannya Andi kalau bila berhasil masa bersyukur dan akan lebih baik lagi ya. Jika tidak berhasil berarti Andi siap menerima konsekuensinya. Mungkin dengan apa yang bisa diamati, mungkin dengan haknya bisa disita atau bagaimana. Ya, jadi ini kontrak kerja akan berlangsung selama 1 bulan ya. Jadi selama 1 bulan ini akan dilihat sama mesti ada perubahan atau tidak ya. Atau pantauan dari beberapa guru atau guru pelajaran atau wali kelas ya. Jadi selama 1 bulan nanti akan dilihat dites ya istilahnya untuk melihat perubahannya. Sudah berubah atau tidak? Jika tidak ada perubahan maka kemungkinan ada tindak lanjut dari ada bimbingan-bimbingan yang selanjutnya ya, namanya sekali saja. Jadi yang ini berlaku selama 1 bulan ya. Baik, Andi setelah mengikuti kegiatan ini mungkin apa yang dirasakan tadi? Ada yang mengikuti ya. Mungkin orang tua tapi diingetin tapi tidak didengarkan. Tidak didengarkan ya, karena keasikan main bola main game dengan teman. Karena biasanya game itu kan bikin kita kecanduan ya. Kalau sudah main akhirnya lupa waktu. Terus sampai malam-malam akhirnya teman-teman tidurnya kemudian kesiangan. Sekolah ngantuk ya. Jadi makanya semoga ada manfaatnya ya dari kegiatan hari ini, dan kontrak kerja ini nanti akan ibu foto dan saya kirim ke Andi. Jadi satu saya simpan yang di foto ini yang saya kirim ke Andi, dia Andi bisa tahu, bisa mengingatkan sebagai pengingat Andi bahwa saya sudah memiliki kontrak kerja sama Bu Rizky tentang perilaku saya yang ada di sekolah ya. Jadi untuk tujuannya untuk perubahan ya, jadi bukan apa-apa tapi tujuannya adalah yang lebih baik untuk mengubah Andi lebih baik lagi, untuk mengubah bahwa Andi tidak akan tidur lagi di dalam kelas ya. Mungkin kesimpulannya untuk kegiatan hari ini bahwa memang apa ya, manajemen waktu itu perlu ya. Manajemen waktu itu memang perlu karena waktu memang berharga. Jadi ada istilah yang mengatakan time is money ya.